Welcome 2021. Selamat datang di tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita lalui. Ada banyak cerita selama tahun 2020. Dan tentunya yang paling berat adalah masa pandemik virus corona yang menyerang hampir semua negara di dunia. Tantangan demi tantangan, baik sebagai bagian warga negara Indonesia maupun sebagai individu yang selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin Anda salah satu yang terkena dampak dari pandemi virus corona. Bisa jadi saat ini Anda ter-PHK atau bisa jadi usaha Anda bangkrut. Kita semua shock menghadapi situasi ini. Yang terjadi sekarang bukan sekedar persoalan supply and demand yang tidak seimbang atau sekedar daya beli konsumen yang menurun, melainkan terhentinya aktivitas. Masyarakat harus stay at home sebab bahaya corona. Pertandingan seperti NBA, NFL, semuanya ditunda. FIFA menunda beberapa liga. Konser-konser juga dibatalkan. Olimpiade Tokyo yang dicanangkan menjadi pegelaran teknologi 5G pun dibatalkan. Akibatnya industri travel, airlines, hotel semuanya terpukul, kata Renal Kasali yang dikutip dari majalah SWA. Pukulan berat juga menimpa industri retail dan manufacturing. Penjualan retail menurun, sementara pabrik-pabrik dihentikan produksinya. Para ahli memperkirakan akan terjadi personal debt shock. Kita akan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan utang kita. Jadi lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman harus siap-siap mengalami ujian. Dan kita perlu memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Terkait supply chain, ternyata produksi dunia saat ini saling terkait. Beberapa studi menemukan misalnya Tiongkok berhubungan dengan Jerman sebagai mata rantai produksi manufaktur. Begitu Cina lockdown dan semua dimatikan produksinya, dampaknya juga ke Jerman, sehingga Jerman pun menjadi kehilangan confidence. Selain Jerman, Tiongkok berkaitan pula dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan Indonesia. Gangguan rantai pasok memperluas dampak wabah COVID-19. Yang paling tidak terduga dari kejadian yang luar biasa ini adalah kita menyaksikan apa yang namanya demand. Apa yang terjadi di Amerika Serikat juga diikuti di Indonesia. Apa yang terjadi di Singapura diikuti juga di negara lain. Namun jangan lupa bahwa semua ini akan mengakibatkan negara-negara begitu banyak stimulus. Ini mau tidak mau, jadi kalau Anda melihat ekonomi kita terganggu, ini bukan karena kita tidak bekerja dengan baik, bukan karena pemimpin kita tidak bekerja dengan baik, tetapi terjadi di semua negara pada saat yang sama. Dan 80% negara tidak siap, termasuk Amerika Serikat sendiri. Singapura juga mengalami kemunduran dan semua negara kali ini mengalami penurunan. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Sekarang saatnya kita harus saling bersatu bagaimana kita memanfaatkan dan mengembangkan stimulus ini. Saat ini yang dibutuhkan adalah confidence. Semua pihak harus bahu-membahu di tengah suasana seperti sekarang. Pemerintah, pelaku usaha, juga masyarakat dan media harus bergerak sama-sama. Butuh kolaborasi besar-besaran untuk melalui masa penuh tantangan seperti ini. Bagi pelaku usaha harap diingat, banyak usaha di dunia ini yang dalam sejarah lahir dan berkembang karena krisis. Salah satu industri yang berkembang dari krisis adalah Susi Air. Perusahaan penerbangan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Pesawat berbodi kecil itu awalnya bukan untuk penumpang, tetapi untuk mengangkut ikan hidup dan lobster yang mau diekspor. Namun aksi kemanusiaan untuk Aceh selepas tsunami menyadarkan Ibu Susi bahwa pesawat kecil ini juga bisa dipakai penumpang. Sehingga lahirlah Susi Air saat itu. Krisis SARS lanjutnya lagi oleh Renal Kasali. Krisis SARS pada saat 2003 yang melanda beberapa negara termasuk Cina melahirkan salah satu perusahaan top 5 dunia, Alibaba. Saat fenomena SARS terjadi, Alibaba mencetuskan Taobao, situs berbelanja
dalam bahasa Mandarin. Taobao muncul mengantarkan bahan makanan dari rumah ke rumah saat warga Cina sulit keluar dari tempat tinggalnya akibat lockdown. Itu sebabnya Alibaba tiap tahun ada acara yang disebut Family Day atau Alibaba Day, karena barang jualan pada saat itu diantar oleh keluarga murid-murid Jack Ma dari rumah ke rumah, dan justru hidup dan berkembang besar karena SARS. Begitupun dengan JD.com. Waktu itu JD.com berencana memperluas jaringannya dengan membangun 45 toko baru. Namun saat SARS terjadi, JD.com beralih menggunakan platform online akibat tak bisa lagi berjualan offline karena diterjang virus. Ketika kondisi dan pola masyarakat berubah, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dan berkreasi mengikuti perkembangan zaman. Sebab dalam setiap krisis itu ada jendela opportunity. Ini juga ada jendela opportunity, yaitu menggunakan teknologi. Data mulai bisa digunakan. Karena itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan merupakan tuntutan dalam komunikasi dengan kedekatan, mobilisasi, dan orkestrasi. Demikian yang disampaikan oleh Renal Kasali yang dikutip oleh majalah SWA. Dan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali bahwa kita jadi mengingat kalimat bahwa di setiap krisis ada sebuah opportunity. Jadi setiap krisis itu pasti ada opportunity. Di mana ada yang bangkrut, pasti ada yang bangkit. Dan siklus itu telah berulang dari zaman ke zaman, sehingga apapun kondisinya, kita dalam kondisi terpuruk ataupun bangkit, kita harus selalu yakin bahwa kita harus selalu menjadi lebih baik. Kata penutup kali ini yaitu, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia terlaknat. Kata Ali bin Abi Thalib. Sekian podcast pertama saya di 2021. Kita jumpa di podcast episode lainnya. Ciao.